itu semuanya berasal dari jalur sikimat, ya, berasal dari jalur sikimat dan ditambah dengan asetat malonat. Nah, kalau ini jalurnya adalah semuanya adalah jalur asetat malonat juga atau mevalonat. Ya. Mari kita lihat, ya. Lihat ini. Iya. Iya. Lihat. Oke. Baik. Kalau ini lihat. Lihat, Prof. Ya. Lihat, Prof. Ya. Senyawa alam. Kemudian kalau saya pindahkan, lihat. Lihat, Prof. Lihat, Prof. Lihat, Prof. Oke, baik. Begitu aman. Coba kita, jadi saya sudah katakan ada lagi macam senyawa fenolik yang sering kita jumpai di alam yang disebut dengan poliketida. Ya, poliketida. Dan senyawa aromatik alam itu kita sudah tahu merupakan senyawa bahan alam yang banyak ditemukan di mikroorganisme dan tingkat tinggi. Nah, umumnya kita sudah juga bahas beberapa minggu yang tentang zat aromatik itu berasal dari tumbuhan dan mikroorganisme itu merupakan zat warna alam. Karbon terdeteksi satu atau lebih gugus hidroksil. Jadi itu maksudnya bahwa kalau karbon aromatik itu terjadi substitusi satu atau lebih hidroksil. Nah, biogenetik ya untuk senyawa bahan alam aromatik ini jalur sikimat yang kita sudah bahas. Kemudian ada jalur gabungan keduanya. Ya, jalur apa itu yang jalur gabungan keduanya? Kalau sikimat murni itu hanya fenilpropanoid dengan apa itu yang C1, C2, kemudian C2, kemudian C6, C61. Nah, sedangkan C6, C3 itu gabungan. Jalur lagi ya, satu lagi senyawa aromatik bahan alam itu khusus dari jalur mevalonat. Ya. Paham maksud saya tadi ini? Iya, Prof. Paham, Prof. Ya, jadi senyawa aromatik alam itu ada macam jalurnya. Ada jalur sikimat, ya, ada jalur asetat mevalonat murni, dan ada gabungan keduanya. Ya. Oke. Kalau senyawa fenolik alam ini ada dengan fenilpropanoid dan ada poliketida. Sebenarnya masih ada lagi satu yaitu flavonoid. Ya. Nah, kita sekarang concern sama poliketida. Nah, poliketida ini berasal dari asam asetat, asetil CoA malonyl sebagai sumber atom karbonnya. Kita bisa temukan pada bakteri. Ya, misalnya asam orselinat. Itu bisa kita temukan pada jamur, fungi, endokrosin, itu merupakan pigmen anthraquinone. Dan bisa kita temukan pada Lyson sebratalia, endokrosin,
Griseofulvin ini merupakan penicillium. Griseofulvin kita bisa jadi griseofulvin itu adalah salah satu senyawa senyawa poliketida. Ya. Kemudian kulvarin itu ditemukan pada Culfularis. Oke. Ya. Nah, asam orselinat ini ya itu berasal dari 4 kali asetil-CoA atau 4 kali C2. Itu ya 2, 3 dan 4. Ya. Itu membentuk asam orselinat. Kemudian endokrosin itu kali seperti ini. Ya. Kemudian griseofulvin itu sedangkan culfularin itu 8 kali. Ya. Banyak obat-obat kenal, termasuk obat yang saya sintesis dulu di Jerman, namanya epotilon. Epotilon itu juga merupakan poliketida, termasuk juga senyawa apa itu mangostin, ya mangostin juga itu merupakan poliketida. Nah, ini merupakan jalur kondensasi, ya. Ada yang membentuk asam lemak, ada yang membentuk poliketida. Poliketida ini Mbak, itulah yang disebut sebagai bahan alam. Kalau ini asam lemak, dia tidak dikatakan bahan alam, metabolit primer. Pada biosintesis setiap penambahan unit C2 didahului dengan si gugus karbonil menjadi gugus metilen. Nah, apa bedanya dengan poliketida? Perpanjangan biosintesisnya itu tidak didahului dengan reduksi. Jadi itu bedanya. Coba perhatikan. Jadi kalau asam lemak itu didahului dengan reduksi, sedangkan poliketida tidak didahului dengan reduksi. Ya. Senyawa asam polibeta keto sangat reaktif karena mengandung gugus metil aktif, ya, dan gugus karbonil elektrofil potensial. Nah, ini adalah kondensasi tipe krotonat dan bisa dikatakan sebagai reaksi Claisen. Ya, jadi ini merupakan reaksi Claisen. Kalau ini ya merupakan kondensasi tipe krotonat, sedangkan yang kedua jalur ini merupakan kondensasi tipe Claisen, ya, membentuk ini. Jadi kalau kita lihat ya ini sama dengan reaksi Claisen ini, sedangkan ini adalah kondensasi tipe krotonat. Oke, disebut dengan kondensasi tipe ada yang disebut dengan tipe krotonat aldol ini, ya. Jadi ini merupakan reaksi aldol sebenarnya. Tipe krotonat itu adalah reaksi aldol. Jadi kalau kita lihat dia membentuk asam orselinat seperti aldol. Ya, jadi ini adalah endokrosin. Ini banyak di alam, emodin ini. Kalau emodin mirip-mirip dengan mangostin. Ya. Oke, kemudian kondensasi tipe Claisen, ya, alpapiron. Kita lihat ini adalah senyawa juga ini berupa ini alpapiron ini adalah yang berpotensial sebagai baku obat. Nah, kemudian yang berikut reaksi tipe laktonisasi.
yang sebelah kiri nih. Yang sebelah kiri ini adalah tipe laktonisasi, maksudnya pembentukan lakton. Jadi kalau ada seperti ini, ada karbon, ada ini lakton, ya, isokumarin, ya. Kemudian esterifikasi. Nah, esterifikasi ini kromon. Jadi hampir sulit dibedakan antara senyawa fenilpropanoid yang merupakan jalur sikimat dengan jalur poliketida. Ya. Jadi kalau kita lihat ini kan C6, C3. Bisa dilihat? Ya. Bisa. Berarti dia kan mirip fenilpropanoid kan? Iya, Prof. Ya, fenilpropanoid. Tetapi hati-hati di sini apakah OH-nya sama polanya. Nah, kalau berselang-seling seperti ini, ya itu harus dilihat. Jadi nanti kamu bandingkan ini antara antara fenilpropanoid dengan yang dihasilkan dari hasil kondensasi C2 atau asetil-CoA. Oke. Jadi kalau tipe laktonisasi, pembentukan lakto ya seperti ini. Ya. Jadi kalau ada ciriannya seperti ini itu lakton. Jadi dia akan berikatan dengan ini. Ini OH, dia akan bergabung dengan ini. Kan O ini bersifat negatif. Maka dia cari yang positif kan. Nah, ini kan positif ini. Maka dia akan ketemu dengan ini, OH keluar ini hanya di sini keluar untuk air. Ya. Kemudian esterifikasi, saya kira Anda sudah tahu reaksi esterifikasi atau pembentukan ester. Ya, ester itu adalah alkohol. Gamma piron. Ini gamma piron harus reaksinya adalah dari asam karboksilat ditambah dengan alkohol. Nah, kondensasi tipe kroton, kondensasi gugus karbonil dengan gugus metilen. Kondensasi tipe Claisen adalah hidroksil dari gugus karboksilat dengan metilen. Ya, kondensasi tipe laktonisasi gugus hidroksil dari karboksilat membentuk jembatan dengan, dan kondensasi tipe esterifikasi jembatan antara gugus karbonil dengan gugus karbonil jadi karbonil. Nah, genetiknya jadi biogenesisnya, maksudnya reaksi A tadi sampai D itu merupakan pola kedudukan gugus hidroksil atau gugus karbonil berselang-seling. Itu ingat ya. Kalau dia berasal dari yang merupakan poliketida itu berselang, pola di atas akan berubah oksidatif dan reduktif yang terjadi setelah sebelum siklisasi. Jadi Kolib merupakan peneliti pertama tentang biogenesis poliketida, ya, senyawa bahan alam yang merupakan poliasetat keto yang menghasilkan dihidroasetat dan hidronaftalena dari pirolisis ester asetat. Ya, ini adalah asetoasetat. Panaskan itu akan terjadi dehidroasetat, akan menghasilkan seperti ini dan akan diperoleh asam linat. Dan kalau ini molekul asetat itu, ini setiap karbonil itu bertemu dengan ini bermuatan ini kan, ya, ini kan bertemu negatif di sini. Dan ini yang dia lawan, jadi gini, akan membentuk senyawa di asetilasetat. Jadi ini merupakan senyawa poliketida
dan disebut dengan vitro yang diperkirakan oleh Colli. Kemudian aturan biogenetik asetat Bird. Ini Bird ini adalah salah satu juga ahli organik tentang reaksi ini. Adisi dari unit C2, pembuatan rantai atau pembentukan rantai, oksidasi, reduksi, dan akilasi rantai poliketida. Kemudian stabilisasi rantai dengan siklisasi intramolekuler. Kemudian modifikasi sekunder gugus fungsional atau kerangka monopoliketida. Jadi itu biogenesisnya yang terjadi di alam. Jadi pertama terjadi dari unit-unit C2. C2 itu adalah dalam hal ini adalah asetat, asam asetat yang merupakan asam CoA, koenzim A. Kemudian setelah itu terjadi oksidasi, terjadi reduksi, terjadi alkilasi, ya, atau hidroksilasi dan seterusnya. Kemudian setelah itu terjadi stabilisasi rantai dengan melakukan siklisasi antara molekul. Ya. Kemudian terjadi modifikasi sekunder gugus fungsional kerangka mono. Ya. Aturan biogenetik Bird tadi yang saya bilang tidak harus berurutan. Kedua dan keempat tidak selalu berlangsung. Mungkin langsung saja dari persen ketiga, ya, dan tidak melalui 2 dan 4. Langkah kedua dapat terjadi bersamaan dengan lama. Langkah pertama jadi langkah ketiga dan keempat, atau langkah ketiga berlangsung selama siklisasi. Itu yang terjadi di alam kemungkinan-kemungkinan. Nah, modifikasi rantai poliketida, beberapa senyawa penyerang saat produksi, ya, S adenosilmetionin itu ada semua di dalam jaringan alil pirofosfat pada rantai poliketida. Ya, ini reaksi biasa, tapi yang ini jarang terjadi untuk fluor dan fosfor. Ya. Oke, adisi unit-unit C2. Ya, ini adisi maksudnya itu berantara C2 dengan secara kondensasi Claisen. Nah, gugus asetil terikat dengan tiol. Tiol berarti ada S-nya ya. Dari kompleks multi enzim berikatan dengan malonil itu karena terikat dengan belerang. Bentuk aktif unit C2 adalah asetil CoA. Saya sudah bilang tadi berkali-kali, asetil CoA itu adalah koenzim A dan malonil CoA dan mevalonil CoA. Nah, seperti ini anunya peristiwanya di dalam jaringan atau dalam sel. Seperti ini terjadinya, ya. Oke, ini model enzim biosintesis poliketida. Nah, ini terjadi proses reduksinya ini. Ya. Dengan adanya NADP, ya, kemudian NADP plus, itu karbonil ini berubah menjadi alkohol. Berubah menjadi alkohol seperti ini. Oksidasi, ya, tentu kalau di alkohol terjadi karbonil di sini. Kemudian alkilasi itu tentu pembentukan alkil. Alkil itu bisa metil, bisa etil, ya, bisa propil, bisa prenil dan sebagainya. Oke, yang banyak itu di dalam jaringan atau dalam sel itu adalah metil dengan prenil, ya, prenil seperti yang ada banyak terjadi di terpenoid. Jadi ini prinsip reaksi modifikasi rantai poliketida. Nah, ini senyawa modifikasi rantai poliketida namanya malein, ada asam ustat, ada asam
eugenetin. Nah, ini semua adalah senyawa-senyawa poliketida yang bermodifikasi. Kemudian ada dehidroangustin dan peusenin. Nah, ini adalah, jadi kalau akan ini nanti ini coba periksa apakah ini masuk golongan flavonoid, terpenoid, mungkin pertanyaannya nanti seperti itu. Baru Anda harus bisa identifikasi. Apa sebabnya Anda mengatakan ini poliketida dan seterusnya. Ada ciri khasnya tadi kan? Ya. Kalau ya. Ini poliketida. Ada sampai lalu kita nanti ada di situ diterima. Iya, antenam di Pak Baik. Kita pergi beri dia. Iya, makasih banyak. Tunggu kita mam yang belum ini. Oh, kasih banyak. Iya, banyak itu. Banyak. Oke. Sekalian, pada biosclavatol ya dalam Aspergillus fumigatus dengan tolabelan itu bisa kita telusuri dengan pakai senyawa tanda. Oke, reaksi rantai poliketida banyaknya struktur yang mungkin tergantung panjang rantai dan gugus fungsional. Reaksi siklisasi dapat berlangsung atau kombinasi siklisasi. Satu jenis rantai poliketida tidak untuk berproduk, tapi pada kekhususan dan tergantung dari matriks enzim. Fakta bahwa satu ini tidak banyak matriks enzim yang berhubungan sama yang lain. Nah, beberapa poliketida silakan lihat di sini. Ini asam siklopo, ya. Ini tetraketida, ada pentaketida, ini ya. Kemudian heksa, kemudian hepta. Saya mau tanya, tahu enggak apa itu, dari mana itu dapat itu hepta? Maksudnya hepta apa? Pentaketida maksudnya apa? Halo? Ya, Prof. Hektaketida. Banyaknya apa, Pak? Banyaknya apa itu? Banyaknya apa? Apa ini? Anniversary nih? Iya. Ada nih gitu? Ada nih. Proses ini. Sudah tahu kah itu? Ini seperti ini. Tetra ini maksudnya apa? Ini nih. Kalau 2 tidak mungkin, 3 tidak mungkin. Jadi yang ada tetra, penta. Apa maksudnya tetraketida kah itu? 4 kan? 4 ketida. Berarti 4 C2 kan? Ya. Iya, Prof. 4 C2, 4 asam asetat. Ya. Dari mana? Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau ini berapa nih? 4 juga kan? Juga. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya? Paham? Paham, Prof. Ya, oke. Nah, berapa ini? Apa ya? Berapa ketida ini? Apa itu? Ini yang Japanisin. Nah, ini kan.
Berapa ketidak ini? Itu saja jumlah atom C-nya baru dibagi 2. 6, Prof. Berapa? Berapa jumlah atom C-nya nih? Jawab di sini. Berapa atom C-nya? 4, 7. Berapa? 14. 14. Jadi berapa ketidaknya? 7, Prof. Jadi dia termasuk heksa apa? Hepta Tidak. Ya. tidak. Oke. Termasuk ini juga hepta ketidak. Ya, ini berapa ini? Berapa ketidak ini? Alternatiol. Sama, Prof. 7 Sama. juga. Semuanya ini adalah mulai dari grisofulvin, japanisin, rubufusarin, alternatif adalah termasuk hepta Ketidak. ketidak. Nah, kemudian ada namanya okta ketidak. Nah, ini kalau kita lihat ini mirip-mirip dengan yang saya sintesis di Jerman dulu, namanya epotilon. Benarnya nih. Dan berapa atom C-nya ini? 16, Prof. 16. Berarti dia okta Ketidak. Oke. Nah, ada nona ketidak 9. Radisikul. Ini obat. Oke, ini obat banyak. Tapi ini perlu Anda ketahui paling banyak ditemukan di mikroorganisme. Senyawa-senyawa seperti ini. Nah, senyawa metabolit sekunder untuk peliketidak itu bisa dimodifikasi. Bagaimana caranya melakukan modifikasi? Itu terjadi setelah siklisasi, ya, terjadi oksidasi, reduksi, ya, dekarboksilasi, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh. Misalnya pertama, setelah siklisasi poliketidak dapat mengalami modifikasi. Kemudian terjadi transformasi umum dengan terjadinya oksidatif dari metil menjadi karboksilat. Kan metil itu kemungkinannya itu bisa menjadi karboksilat. Kemudian gugus karboksil yang ada dapat berubah menjadi hidrogen. Ya, namanya dekarboksilasi non oksidatif atau hidrol. Terjadi dekarboksilasi oksidatif. Bisa juga pertama-tama terjadi oksidasi, kemudian dipengaruhi oksigenasi dan bersifat irreversible. Kemudian terjadi pengubahan alkohol primer menjadi aldehid. Kemudian asam karboksilat dikatalis, banyak sekali caranya untuk melakukan modifikasi. Dan ini merupakan katabolisme dari gugus metil aromatis. Masih ingat bedanya katabolisme dengan anabolisme? Sudah belajar biokimia belum? Sudah, Prof. Apa bedanya anabolisme dan katabolisme? Hah? Kalau anabolisme itu, Prof, dia dari senyawa sederhana ke senyawa yang lebih kompleks. Kalau katabolisme sebaliknya, Prof. Ya, jadi dia menyusun dari senyawa kimia yang sederhana menjadi lebih kompleks. Kalau anabolisme. Sedangkan katabolisme itu adalah menguraikan dari kompleks menjadi lebih sederhana. Bahkan biosintesis untuk asam gentisat.
Saat ini berapa atom C itu? Masa selamanya 7, Prof. dipikir. 7. Sepintas Anda melihat ini adalah merupakan jalur Sikimat ya. Ya. Kan dulu ada jalur Sikimak juga itu yang kita peroleh C6 C1 kan? Iya, Prof. Iya kan? Nah, tetapi di sini Anda akan melihat di mana letak perbedaannya. Ya. Di situ. Dan ini kalau jalur Sikimat selalu itu OH-nya ada di para dulu. Oke. Biosintesis asam gentisat melalui 2 jalur. Jadi kita sebut jalur asam Sikimat dapat hidroksi 2 asam benzoat, iya kan? Kemudian yang kedua jalur asam asetat. Jadi ternyata senyawa itu bisa diperoleh 2 jalur. Jalur Sikimat maupun jalur asam asetat. Griseofulvin dengan 2 proses umum, yaitu introduksi atom halogen ke dalam cincin aromatis dan penggabungan oksidatif dari ini. Ya, seperti ini. Asam usnat ini adalah biosintesis asam usnat lewat penggabungan oksidatif. Ya, jadi oksidasi, penggabung, oksidasi itu. Oksigenasi penyebab pencing poliketida misalnya patulin pada penilin. Ya, patulum asam penisilat pada puberulum, asam stipitat dari stipitatum. Ya. Nah, ini kalau kita bagi poliketida itu ada senyawa kuinon, ya, terdiri dari benzokuinon, naptokuinon, antrakuinon, dan antron. Yang berikut kuinon yang lain. Nanti Anda lihat yang mana apa bedanya nanti santon dengan kuinon. Kemudian benzofenon, santon. Kemudian depsidon, aflatoksin, tetrasin, dan antibiotika macrolide. Nah, senyawa kuinon itu adalah sebagai produk akhir dari proses oksidasi mono dan polisiklik dengan struktur air 1,4 kuinon. Atau bersumber dari asetat dan mefalon atau jalur Sikimat asam amino aromatik. Interkonversi kuinon dengan air untuk membawa elektron dengan reaksi seperti bersifat nukleofil, terbentuk dalam jumlah besar dari mikroorganisme tanah atau terjadi oksidasi turunan pirogalol. Nah, ada benzokinon. Nah, ini adalah salah satu pembentukan kuinon. Jadi ini. Jadi kalau ada di sini O, ini juga O, itu adalah kuinon. Nah, ini jadi kalau apa itu? Yang pertama tadi benzokinon ya. Jadi ini adalah benzokinon. Ini benzokinon. Kemudian naptokinon. Ya. Apa bedanya tadi? Lihat baik-baik bedanya hasil dari ini fuscin ya dengan itu. Ya, dengan naptokinon.
Naptoquinone ini ya, jadi lihat baik-baik bedanya. Bisa dibandingkan. Anthraquinone, coba lihat nanti di sini ya. Ini anthraquinone ini selalu ini seperti ini. Di tengah itu ada sebenarnya di sini bisa 2 bulir di sini. Ya. Jadi itu anthraquinone seperti ini. Ya, ini contohnya. Oke. Anthraquinone yang lain ini juga bisa ditemukan. Ya, seperti ini. Polanya seperti ini. Kemudian Depsida ini nanti ya, ini nanti kau perhatikan semua anunya, ini anunya. Ada oksigen 2. Ya. Depsida itu, kemudian aflatoksin. Lihat aflatoksin seperti ini. Tetrasiklin, ini 4 cincin gitu ya. Ya. Jadi rata-rata 4 tetrasiklin. Ya. Ada obat biasa termasuk yang biasa tetrasiklin itu, tetra ya. Kemudian antibiotik ini. Ini senyawa seperti ini banyak sekali sebagai antibiotik, termasuk epotilon. Ya. Itu ada pertanyaan sebelum sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jadi kita tinggal 1 kali pertemuan lagi ya. Ini sudah pertemuan keberapa ini? Sudah pertemuan keberapa? Baru pertemuan ke-11 ini, Prof. Karena 2 minggu yang lalu Prof tidak masuk. Hanya belajar sendiri, Prof, yang Oh ya, dikasih masih. tugas. Kita hitung saja itu, kita tetap hitung. Kita tetap hitung itu yang 11 untuk kau kerja. Oh iya, Prof. Berarti sudah pertemuan ke-12 nih, Prof. Ini ke-13. Iya. Iya. Berarti masih ada 2 kali pertemuan ya. 1 kali Ya, Prof. lagi ya. Ya, sekali ujian, 1 kali pertemuan lagi kuliah. Oke. Jadi Anda sudah, apa ciri khasnya tadi? Kalau Anda lihat poli ketiga itu, kalau Anda mau membedakan antara apa ini, jalur sikimat. Tadi kan saya sudah bilang.
Nggak ada yang tahu. Apa sih tadi yang ditangkap untuk senyawa poliketida itu? Itu Prof berasal dari asam asetat, asetil-CoA dan Ya, malonyl-CoA. iya, itu asal usulnya ya. Iya Prof. Terus apa lagi? Ya, Terdapat Metabolit juga pada fungi dan bakteri, Prof. ya, dapat pada fungi dan bakteri. banyak terdapat pada mikroorganisme dengan tugas ya, tingkat Iya, tinggi. Oke, apa lagi? Dari kalau strukturnya apa ciri khasnya? polanya berseling, Prof. Ada tubuh hidroksil atau karbonil yang berselang-seling Prof. Ya, dia kebanyakan lingkar, kemudian ya OH-nya itu berselang-seling, kemudian selalu pasti C-nya itu ya, C-nya itu kelipatan berapa? 2, Prof. Dua Prof. Kelipatan 2. Iya. Sebelum adanya metilasi atau frenilisasi. Ya. Karena dalam sel itu ya kemungkinannya terjadi frenilisasi, terjadi metilasi, akhirnya dia tidak lagi misalnya dia genap gitu ya. Oke. Nah, untuk pelajaran selanjutnya itu adalah alkaloid. Ya. Nanti kita minggu depan kita pelajari alkaloid, tapi saya mau sebentar ini. Ciri khas alkaloid itu selalu mengandung apa? Nitrogen. Ya. Selalu mengandung nitrogen. Itu pertama dulu. Ciri khas alkaloid mengandung nitrogen. Dan bahan ini selalu bersifat basa. Ya. Pada umumnya bersifat karena dengan adanya nitrogen. Ya. Oke, mari kita lihat. Ya, kita lihat metabolic scanner untuk alkaloid ya. Jadi alkaloid itu berasal dari kata alkali, seperti alkali. Berarti seperti basa ya. Iya, Prof. Ya. Jadi alkaloid senyawa organik yang mengatom nitrogen yang berasal dari asam amino dan memiliki khas farmakologis dalam kadar rendah. Ya. Nah, ini ada yang menemukan senyawa siklik yang mengandung nitrogen. Ya. Itu tingkat oksigennya negatif. Itu terdapat
di dalam mikro atau dalam organisme hidup di tumbuhan maupun hewan maupun mikroorganisme. Nah, alkaloid itu ada, kita menjadi alkaloid yang sesungguhnya, true alkaloid. Ya, yang pertama true alkaloid itu berasal dari asam amino bersifat basa atau ada pada cincin heterosiklik. Ya. Terdapat dalam bentuk garam dengan asam organik, contohnya atropin dan morfin. Ya, ini adalah kalau ini tadi yang pertama contohnya ini. Nanti sebentar kita lihat contoh yang lain. Kemudian pseudoalkaloid. Apa karakteristiknya? Tidak berasal dari asam amino. Misalnya alkaloid terpen. Ya, dan alkaloid dari jalur utama asetat. Ya. Jadi seperti ini. Tahu ini enggak? Ini kan dari piridin ini. Pirimidin ini. Ya. Kalau kita lihat ini adalah pirimidin. Kemudian protoalkaloid. Jadi dia merupakan amina sederhana di mana atom nitrogennya bukan merupakan bagian dari cincin heterosiklik, bersifat basa dan berasal dari asam amino meskalin. Ya, ini adalah contoh senyawa protoalkaloid. Nah, tidak semua senyawa yang mengandung atom N adalah alkaloid. Ya, piridin, asam amino itu bukan alkaloid. Padahal mengandung nitrogen. Kebasahan log berbeda-beda, bahkan ada yang amfoter. Ya. Apa artinya amfoter lagi? Bisa air. Dia bisa bersifat basa dan juga bisa bersifat asam. Asam. Nah, keberadaannya umumnya alkaloid itu kita bisa temukan dalam bentuk garam dengan asam organik atau anorganik atau kombinasi dengan asam tertentu. Ada juga yang terdapat dalam bentuk glikosida, misalnya alfa kakonin. Umumnya merupakan campuran kompleks dari jalur biogenesis yang sama, tetapi didominasi salah satu konstituen. Kandungan dapat bervariasi pada tiap tahap pertumbuhan. Alkaloid yang tidak mengandung oksigen dalam struktur kimianya biasanya pada suhu kamar bersifat cair, seperti nikotin, konin, spartein. Kalau nikotin pasti tahu di mana terdapatnya itu nikotin itu. Dia Prof. Bako. Alkaloid yang mengandung oksigen akan berbentuk kristal. Umumnya kristal tidak berwarna. Pada kasus itu berwarna seperti berberin, beberapa berupa amort. Sebagian besar bersifat, kecuali yang termasuk gugus furin. Nah, itu karena asam amino bersifat stereokimia, maka alkaloidnya bersifat stereokimia. Tergantung pada keberadaan pasangan elektron sunyinya dari atom N, tipe heterosikliknya dan substitusinya. Kalau N-nya dekat dengan electron withdrawing group atau binary elektron, kebasahannya itu rendah. Jadi menurun kebasahannya kalau mengandung gugus pendorong, gugus penarik elektron. Sedangkan kalau gugus pendorong elektron, donating group, itu menaikkan. Nah, kebasahan piridin, quinolin, dan isoquinolin. Ini senyawa apa ini? Hanya senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen, senyawa siklik yang mengandung nitrogen,
Kalau 5 saja namanya pirol. Ini. Ya, pirol ini adalah indol. Ya, indol. Oke. Macam siklik. Alkaloid basa biasanya terdapat di tanaman dalam bentuk garam dengan asam mineral seperti H2SO4, ANO3, atau organik seperti asam tartrat, sulfamat dan maleat, mekonat, isobutilat, dan benzoat terkombinasi dengan tanden. Alkaloid non basa adalah alkaloid amida, amonium kuaternel, lactam, and oksid. Jadi senyawa seperti ini adalah, nah ini bentuk-bentuk apa lagi namanya ini? Senyawa lisikliknya ini adalah amina primer, ini amina sekunder, ini kuaternel, ini tersier. Ya. Sedangkan ini adalah amida yang bersifat netral dan ini alkaloid fenolik yang bersifat asam dan juga bersifat basa. Nah, heterosiklik bisa juga dibagi berdasarkan asal usulnya. Jadi ada alkaloid yang berasal dari asam amino, kemudian alkaloid yang berasal dari nukleotida purin, kemudian alkaloid yang terbentuk melalui transaminasi. Ada lagi juga alkaloid yang terbentuk melalui transaminasi di mana N atom terletak pada siklik. Nah, ini adalah senyawa apa ini? Senyawa apa ini? Anda ini. Yang ini ornitin, tirosin, fenilalanin, triptofan, terusnya. Senyawa apa ini? Amino, Prof. Senyawa amino. Nah, ada di judul di atas. Nah, ini adalah, kalau ada berarti ini adalah alkaloid ornitin, ya. Tropan. Ya, kalau ini indol. Kalau bentuknya seperti ini indol, ya. Nah, kalau indol itu bentuknya seperti ini. Jadi nanti perhatikan semua itu. Kalau nggak asam nikotinat seperti ini piridin, ya. Ini alkaloid piridin. Jadi ini pada tembakau, ini juga. Ini asam nikotinat, ini asam nikotinamida, ini trigonelina di dalam mana nih? Tembakau. Oke, ini alkaloid yang berasal dari tirosin. Sini itu kan asam amino ya. Ini adalah tirosin. Ya. Nah, ini yang berasal dari plastidin. Ini berasal dari fenilalanin. Jadi efedrin dan pseudoephedrin adalah obat. Ya. Dari lisin juga. Ini banyak bisa ketemukan di merica, ya. Nah, ini biosintesis. Nah, nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Karena saya mau ada rapat ini. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Paham? Iya, Prof, paham. Paham, Di? Apa ciri khasnya alkaloid? Ada Hidrogen. Ya? Selalu mengandung mengandung nitrogen. Mengandung nitrogen. Bersifat basa. Pada umumnya bersifat basa. Tetapi ada juga Ada juga yang tidak basa. ada juga yang tidak basa. Tidak selalu bersifat basa. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Ya. Iya, Prof.
kasih nanti bicara dulu. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Banyak. Prof. Terima kasih, Prof.